Haleluya. Shalom. Shalom jemaat Kristus. Sore hari kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menghimpun kita kembali ke tempat ini. Mari kita persiapkan hati kita, kehidupan kita. Kita mau bawa di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih sayang-Mu yang tidak pernah berhenti buat hidup kami. Kalau kami ada di penghujung bulan ini Tuhan, kami percaya semua hanya karena anugerah-Mu. Dan sebelum kami memulai bulan yang baru, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan pada sore hari ini Bapa, Engkau yang memelihara kami, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Kami mau rayakan kebaikan-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Ini hidup kami Tuhan. Kami memberikan penyembahan yang terbaik bagi Engkau Raja kami pagi sore hari ini Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, ini syukur kami. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak bagi Raja kami yang duduk di pujian selama-lamanya Tuhan. Yes. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
anugerah-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang besar dalam hidup kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan sembah padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu turun di tempat ini memberkati setiap kami. Hanya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Hanya dalam hadirat-Mu ada kelegaan. Hanya dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Hanya dalam hadirat-Mu ada jalan keluar. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan hormat kami. Kami naikkan sembah kami.
Kami mau lebih lagi siap untuk menyembah-Mu, memuji, memuliakan, bersorak untuk kemuliaan nama-Mu. Mari yang siap dan bersuka cita pada sore hari ini dengan saya sama-sama katakan, amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Masih semangat memuji Tuhan sore hari ini, amin. Yang semangat boleh lambaikan tangannya. Yang di depan, yang di belakang, saya mulai tangan yang terangkat. Haleluya, saya sungguh luar biasa. Pagi sore hari ini melihat tangan-tangan yang terangkat berarti tandanya Anda antusias dan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu kata saudara, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kuasa, amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, angkat tangannya dan beri sorak-sorai yang paling mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Sama-sama katakan. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Sama-sama dengan iman katakan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya, amin. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ayo bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan sama-sama kita katakan dengan iman. Dunia berkata tak mungkin, kata Tuhan semua mungkin. Walau tak kulihat tanda, aku memilih percaya padamu. Iman sebiji sesawi, iman sebiji sesawi, sanggup memindahkan gunung, amin. Takkan ada yang mustahil, aku memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya, amin. Ada kuasa. Mari dengan senang imanmu, engkau yang mungkin sedang sakit, engkau yang mungkin sedang mengalami pergumulan, nyanyikan dengan iman, yakin dan percayalah Tuhan bekerja melalui pujian ini, amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dengan segenap hati, iman sebiji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Takkan ada yang mustahil, aku memilih percaya padamu. Ada kuasa, Ada kuasa dalam nama Yesus. amin. Ada kuasa Dalam percaya aku disembuhkan, aku dipulihkan Tuhan. disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Lagi-lagi katakan. Ada kuasa dalam nama Oh, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan. Aku sembuh, aku hidup. Ada kuasa dalam nama Yesus. Aku sembuh, aku hidup karena ada kuasa Yesus yang bekerja dalam setiap hati kita, dalam hidup kita, amin.
segala sakit penyakit, segala kepahitan, segala kelemahan dibangkitkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam nama-Nya. Dengan iman, aku sembuh, aku hidup. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Nama Yesus, ada kuasa di dalam nama Iman dan pengharapan kami Tuhan Yesus. nama Yesus, ada kuasa di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Ada kuasa di dalam nama-Mu. Nama Yesus, nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama-Mu. Nama Yesus. Ada kuasa di dalam namanya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin, amin. Dalam percaya aku disembuhkan, aku dipulihkan. Mari dengan lebih antusias lagi bertepuk tangan di kepala dan sama-sama katakan ada kuasa. Ada kuasa Dalam nama Yesus ada kuasa dalam percaya. Oh, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa, amin, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hey. Haleluya. Yang masih bersemangat memuji Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Yes. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Mari naikkan syukurmu. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey, haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, pujilah Tuhan, amin, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kembali dengan ikhlas. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Setiap kala yang bernapas memuji Tuhan sore hari ini. Yes. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
Yesus dahsyat. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah yang baik. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Buat mujizat. Amin. Gereja punya tugas. Bukan hanya bicara nih Tuhan yang bisa menolong, tapi siapa sih Tuhan yang bisa menolong itu? Kalau gereja menolak itu, maka Tuhan bilang, aku juga menolak engkau. Dan lebih parah lagi, dan karena engkau melupakan pengajaran, perhatikan, pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan siapa? Anak-anak ini sudah dialami oleh gereja. Dalam sejarah gereja hari ini sudah mencatat satu generasi hilang. Tentu yang mengajar sekolah minggu tahu dari mana asal mulanya sekolah minggu itu. Itu dari Eropa, tepatnya dari Inggris, negara Inggris. Di mana ada banyak anak-anak jalanan yang kemudian setiap minggu bikin rusuh, bikin selung-selam Tuhan, enggak seperti di Jakarta, Citayam Fashion Week, bukan saudara. Bukan itu. Ini bikin ulah. Lalu kemudian dikumpulkan oleh seorang wartawan, lalu diajar, mulai diajar nyanyi, diajar firman Tuhan, sampai akhirnya Inggris Raya menjadi Kristen. Dari situ muncul para pemimpin tokoh-tokoh gereja. Tapi kemudian saudara-saudara, karena suksesnya, karena majunya negara itu, mereka mulai menolak tentang siapa Tuhan. Mereka menolak pengajaran tentang Alkitab. Etika Kristen ditinggalkan. Dan hari ini kalau kita masuk dalam gereja, Anda akan sulit menjumpai anak-anak muda di sana. Gedung-gedung gereja yang besar, bukan karena akibat perang, bukan karena rampasan, menjadi kosong, dijual, dan dijadikan tempat ibadah agama lain. Sebagian dijadikan bioskop, gedung bioskop, sebagian dijadikan masjid. Nah, kalau kita di Indonesia membiarkan juga terus seperti ini, maka ini akan menjadi bahaya satu saat, maka generasi kita akan hilang. Makanya Tuhan bilang, aku akan melupakan anak-anakmu. Makanya perilaku mereka sekarang jauh dari Tuhan. Perilaku mereka jauh dari firman Tuhan. LGBT dihalalkan. Sayangnya juga sudah di Indonesia, salah satu denominasi gereja menerima LGBT, mereka mengatakan bahwa itulah sebuah keanekaragaman. Alkitab mengatakan itu penyimpangan. Nah karena itu saudara Tuhan, hari ini saya merasa perlu mendorong kita untuk kita lebih kenal siapa Yesus yang kita sembah, katakan amin. Sebab saya yakin dan percaya
pengenalan akan Tuhan menjadi rahasia di mana hidup kita berkemenangan. Katakan amin. Pak, kok bisa begitu? Iya, kalau saudara lagi sedih, saudara lagi berduka, saudara lagi menderita, saudara tahu, saya kenal siapa Allahku. Saya kenal siapa Yesusku. Saya kenal janji-janjinya. Saya kenal pribadinya. Kalau di minggu yang lalu, saudara Tuhan, hambanya Pastor Teguh, saya lagi mengatakan, Tuhan yang berjanji bukanlah manusia. Tuhan yang berjanji bukanlah anak manusia tinggal lupa. Tapi dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sehingga dia sanggup menggenapinya dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pengakuan Kristus tentang dirinya, khusus tertulis di dalam kitab Injil Yohanes itu ada 7 yang secara langsung dia katakan, tapi ada 2 yang secara tidak langsung. Tapi saya hari ini hanya menampilkan 7 dari itu, selamat Tuhan. Yang pertama, akulah roti hidup. Kita baca ayatnya sama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini saya sudah khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Lalu kemudian yang kedua, sama-sama Tuhan mengatakan akulah terang dunia. Ayatnya 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekalipun hari ini dunia sedang terus berada dalam kekelaman, terus memasuki semakin kelam, semakin kelam, semakin kelam. Kita berpikir bahwa selesainya semua berharap bahwa pandemi 2 tahun berlalu, saudara-saudara, semuanya sebagian negara sudah mencabut status pandeminya, berubah menjadi endemi, menjadi flu biasa. Tapi Anda perhatikan baik-baik, ternyata itu enggak selesai. Artinya Islam Tuhan, sementara pandemi masih ada di sebagian negara, muncul krisis global. Dan hari ini krisis itu sedang terjadi. Makanya Anda beli minyak goreng menjadi mahal. Anda mencari Petralite menjadi susah di Samarinda. Betul apa benar? Tuh, saudara gampang ya dapatnya ya. Betul kan? Ini kalau seandainya kita bersyukur buat pemerintah yang begitu bijaksana, saudara, masih mempertahankan subsidi. Sebab kalau itu dicabut maka Anda akan membeli Petralite harga 35.000 1 liter. Semua akan teriak. Dan kalau harga BBM itu naik, otomatis harga barang naik. Kenapa? Karena biaya distribusi akan naik, biaya produksi akan naik. Dunia makin gelap. Dunia makin gelap. Saudara-saudara, sekarang kita di warning. Ya, sementara terjadi pemanasan global di beberapa wilayah di dunia, di negara-negara Eropa yang biasanya cuacanya mereka dingin, ada salju, mereka mengalami cuaca panas yang sampai 43 derajat Celcius. 43 derajat Celcius. Anda dan saya kalau 41 aja udah anak kita bisa kejang-kejang, bisa step. Sudah ini 43 derajat Celcius dan tidak sedikit orang meninggal karena gelombang panas yang terjadi mana-mana. India salah satu negara yang paling sering kena gelombang panas. Hari ini kita selam Tuhan, barangkali kalau saudara banjir itu biasa, bilang kiri kanan, orang Samarinda biasa banjir. Saudara. Banjir biasa. Ya karena banjir biasa. Tapi di beberapa tempat selam Tuhan, di Parigi hari ini sedang terjadi banjir bandang di mana-mana. Dan kemudian kita bersyukur ada di Kalimantan. Mereka yang tinggal di Jawa, khususnya di daratan di pinggiran pantai selatan, sudah dikasih warning, siap-siap akan ada gempa dan kemudian disusul tsunami kurang lebih bisa mencapai 8 meter. 8 meter semua habis. Artinya kita ada sedang dalam kegelapan, tetapi selama Tuhan ada dalam hidup kita, segelap apapun di dunia, kita pasti diberikan terang dalam hati kita oleh Tuhan. Amin. Yang percaya Tuhan sebagai terang hidup, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Yang ketiga, Tuhan berkata, akulah pintu. Yuk sama-sama, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Percayalah hidup kita itu ujungnya pasti indah. Hidup kita itu ujungnya, endingnya pasti pemulihan. Kenapa? Tuhan bilang, kalau masuk melalui pintu ini, yaitu Yesus, kamu akan menemukan padang rumput. Makanya
berikutnya Tuhan berkata, ini sudah dikotbahkan Pak Joko ya, 2 minggu yang lalu. Ayat bagian yang keempat, Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Yuk sama-sama, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, apa yang paling mahal dalam hidup saudara dan saya? Apa yang paling berharga dalam hidup saudara dan saya? Yang paling berharga, yang paling mahal, saya yakin adalah apa? Nyawa kita. Setuju? Nyawa. Nyawa, saudara. Ada orang dirampok bilang gini, udah jangan bunuh, ambil uang, udah ambil, kamu ambil aja, ini buka berangkasnya. Yang penting jangan bunuh saya, jangan bunuh anak saya, jangan bunuh istri saya, jangan bunuh kami. Nyawa ini lebih mahal daripada harta. Amin. Saudara mau? Saudara Tuhan dibunuh, saudara dikasih uang 2 miliar, mau? Nah itu kalau mau berarti sudah ada ngeheng, saudara. Pasti gak mau. Kenapa? Karena nyawa ini mahal. Hidup itu mahal. Dan Yesus sebagai gembala yang baik, dia berikan yang termahal dalam hidupnya. Yang terbaik. Maka karena itu saya yakin dan percaya, apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti berkati dalam hidup kita. Amin. Makanya saudara, kalau hari ini belum dijawab oleh Tuhan, jangan mengeluh. Kalau belum dijawab oleh Tuhan, jangan bilang Tuhan gak sayang saudara. Siapa bilang gak sayang? Lo nyawa aja dikasih buat saudara dan saya. Amin. Yang kelima, saudara. Yang kelima Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Kalimat ini muncul ketika sesaat sebelum Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Ya, sebelum Lazarus dibangkitkan, Tuhan berbicara kepada Marta. Dan Marta bilang, Tuhan aku percaya memang pada akhir zaman akan dibangkitkan. Tuhan bilang, tidak. Tidak, akulah kebangkitan dan hidup. Aku sanggup membangkitkan yang sudah mati. Apa yang sudah mati aku bisa bikin hidup. Sore hari ini kalau pengharapanmu mati, masa depanmu seolah-olah mati, keadaanmu seolah-olah mati, engkau gak punya pengharapan dalam Tuhan. Mimpi-mimpimu mati. Kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup hidupkan. Amin. Bukan saja ini bicara tentang janji Tuhan di akhir nanti, itu pasti. Oleh kuasa kebangkitannya kita akan dibangkitkan. Tapi hari ini saya juga percaya kuasa kebangkitannya mengubahkan hidup kita. Yang keenam, Tuhan berkata, ini sebenarnya saya switch nomor 6 dan nomor 7 karena saya akan khotbah di nomor yang ke nomor 7 ini. Ya, jadi saya switch dulu. Ya, oke, nomor 6 dikatakan, akulah pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Saudara perlu garis bawahi, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Barangkali saudara protes, Pak itu orang yang gak kenal Tuhan, gak pernah ke gereja, hidupnya lebih kaya dari saya. Bisnisnya lebih sukses, perusahaannya lebih banyak daripada saya. Jabatannya lebih banyak daripada saya, dia lebih terkenal dari saya. Itu JJ gak ke gereja, dia terkenal viral. Itu bongek juga terkenal. Kok Tuhan bisa-bisanya Tuhan bilang di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Ya saudara perhatikan kalimat yang Tuhan tekankan. Saudara kalau kamu di dalam aku di dalam kamu berbuah banyak. Hidupmu jadi berkat. Katakan amin. Belum tentu mereka yang diberkati di sana, belum tentu mereka yang sukses di sana jadi berkat. Beberapa peristiwa terjadi saudara-saudara Tuhan karena demi memviralkan dirinya, demi saudara-saudara memviralkan namanya, mereka seolah-olah bantu orang. Wow, dimasukkan di YouTube saudara-saudara Tuhan, hanya supaya apa? Banyak yang nonton, kembali dia dapat uang lebih banyak. Di TikTok saudara-saudara Tuhan dia bantu orang miskin, dia bantu orang-orang jalanan, bukan karena keluar dari hati, dan itu nggak bisa disebut buah karena motivasinya salah. Saya percaya hari ini sekalipun barangkali kita tidak sesukses mereka, tidak sekaya mereka, hidup saudara dan saya di dalam Tuhan tetap bisa jadi berkat. Amin. Ini poin yang penting. Lalu yang ketujuh, Tuhan bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya akan berbicara tentang bagian jalan. Barangkali nextnya saya akan bicara tentang kebenaran dan hidup itu apa, saudara ya. Kebenaran dan hidup nanti saya akan bahas di minggu-minggu berikutnya. Tapi hari ini saya akan sampaikan kepada saudara, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Tuhan melanjutkan sebuah kalimat yang sangat eksklusif. Tuhan berkata, tidak ada seorang pun
yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara perlu garis bawahi, tidak satu orang pun. Kalau bahasa Inggris mereka katakan lebih tepat, no one. Enggak ada orang. Kalau kita pakai bahasa tidak ada seorang pun. Misalnya no one. Tidak ada seorang. Enggak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena itu sebenarnya saudara Tuhan, pernyataan kalimat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ya. Itu bicara tentang pernyataan Kristus yang terbesar. Pernyataan yang sangat luar biasa. Pengakuan Yesus menceritakan siapa dirinya, dan pernyataan ini tadi di awal saya katakan selalu dikutip. Selalu dibahas ketika kita bicara tentang hidup kekal. Kita bicara mengenai masa depan. Hidup setelah kematian, bicara surga. Selalu ayat ini akan berbicara. Karena itu saya katakan ini adalah sebuah pernyataan Kristus yang terbesar. Dari situ doktrin keselamatan dibangun. Saudara-saudara. Ya. Di atas pernyataan ini, di atas perkataan Tuhan ini, dengan iman kita yakin dan percaya bahwa kita sedang berjalan dalam sebuah kepastian menuju surga yang mulia. Yang setuju katakan amin. Boleh kita baca sama-sama kalimat itu ya. 1, 2, 3. Di atas pernyataan ini, dengan iman kita yakin dan percaya bahwa kita sedang berjalan dalam kepastian. Jadi karena Yesus yang bilang, maka ada kepastian. Katakan amin. Ini fakta yang pertama. Ini sebuah pernyataan yang sangat besar. Saya minta tolong. Oh, sudah ada. Sebentar ya, saudara. Yang kedua, fakta yang kedua, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Ketika Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bicara tentang eksklusivitas iman Kristen. Eksklusif itu terbatas. Eksklusif itu khusus. Saudara-saudara. Gak ada jalan yang lain. Sudah perhatikan. Itu diteguhkan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul, yaitu Dr. Lukas. Dikatakan begini, saudara Tuhan, dalam khotbahnya Petrus, dalam khotbahnya Petrus mengatakan begini, dan boleh baca sama-sama, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sudah perhatikan baik-baik, eksklusivitas iman Kristen dalam hal keselamatan ini tidak bisa diganggu gugat, ini final. Jadi kalau ada gereja yang mengajarkan bahwa di luar Yesus ada keselamatan, saya bilang gereja itu menyimpang dari Alkitab. Yesus sendiri mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah kalau tidak melalui Yesus, seorang pun gak bisa. Bagaimana gereja bisa mengatakan di luar Kristus ada keselamatan? Di dalam kitab ini, dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan, Anda perhatikan kalimat ini baik-baik. Dan keselamatan, ini final. Tidak ada di dalam siapapun juga di bawah di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa Saudara, nama siapa? Makanya satu-satunya pribadi yang disebut juru selamat, Mesias juru selamat, hanyalah Yesus. Amin. Satu-satunya pribadi yang disebut juru selamat, yang sanggup menyelamatkan hanya Yesus. Jadi doktrin sehebat apapun dari dalam gereja yang mengatakan bahwa di luar Yesus ada keselamatan, itu menyimpang, bertentangan dengan ayat ini. Di bawah kolong langit ini, di mana? Di bawah kolong langit ini cuma kita di bumi. Ada pertanyaan-pertanyaan liar hasil dari pemikiran-pemikiran hasil dari pemikiran-pemikiran manusia yang coba berimajinasi. Ada enggak makhluk lain di luar bumi? Kalau makhluk surga ada, malaikat. Kalau makhluk yang lain yang tidak kelihatan yang dari surga kemudian dikeluarkan dari surga ada, yaitu iblis dan setan-setan ada.
Tapi kalau makhluk ada di planet lain yang seperti manusia, kalau saya lihat di dalam Alkitab nggak ada. Jadi keselamatan diberikan hanya kepada satu nama. Karena itu keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu final. Bilang kiri kanan, itu final. Sama seperti di mana? Di Indonesia, saudara Tuhan. Apa yang final? Yang final adalah NKRI, harga mati. Artinya itu difinalkan. You nggak boleh coba-coba ubah. Nggak bisa kamu ubah. Ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Pulau Rote sampai Miangas, saudara Tuhan. Itu final. Artinya you nggak bakal bisa ubah. Konstitusi kita mengatakan itu final, tidak bisa diubah. Alkitab, buku konstitusi kehidupan, mengatakan keselamatan hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Fakta yang ketiga, saudara-saudara. Dari pernyataan Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka ini menjadi sebuah jawaban atas sebuah pencarian terbesar manusia. Apa pencarian terbesar manusia? Manusia dimanapun, hari-hari kita selalu namanya mencari jalan kehidupan. Kemarin hari Jumat kita doa semalaman, saudara-saudara, ya ibu-ibu sudah dengan semangat menyiapkan makanan-makanan kecil. Istri saya bikin pisang goreng, kalau sini bilangnya apa? Manggar. Oh, sanggar. Berarti saya belum jadi orang Samarinda ini. Sanggar. Untung enggak saya bilang langgar. Kalau langgar itu tempat musola. Sanggar. Terus bikin apa namanya? Burjo. Itu singkatannya, bubur kacang hijau. Bu Abraham bawa apa namanya? Yang pedas-pedas, jahe, wedang jahe, saudara. Yang lain, ada yang bawa ini, ada bawa singkong goreng. Kalau saya bilang kepada anak saya, ini Dek, apa itu Pak? Roti Belanda, saudara. Singkong goreng. Ada yang bawa itu, sebenarnya bukan tales, itu anaknya tales. Orang Jawa Timur bilangnya bode, saudara nggak tahu apalah itu, saudara. Direbus. Ada macam-macam, yang bawa kacang, ada yang bawa ini itu dan sebagainya. Minuman disiapkan, kopi, teh dan lain sebagainya. Saudara, istri saya tanya, Pak ini cukup nggak? Saya bilang, lah ini kan hujan. Kita dengar banjir di mana-mana. Sudah dimasakin banyak. Dan saya tahu, saudara waktu itu sedang mencari jalan bagaimana bisa sampai ke rumah Tuhan. Pastor Larry sama Sister Iling, saudara-saudara, berapa? 4 jam? 5 jam? 4 jam. Dari Citraland ke sini, 4 jam. Saudara, bayangkan itu. Saya ke Jakarta cuma 2 jam, saudara. 4 jam dari Citraland. Saudara, ya, semua bingung cari jalan. Pastor Leon di rumah juga cari jalan. Jalan apa? Jalan ngeluarin air dari rumah. Semua cari jalan. Betul kan? Hari-hari kita ini kita cari jalan. Kita cari jalan gimana caranya sukses. Yang belum menikah cari jalan gimana dapat ketemu jodoh yang sesuai kehendak Tuhan. Kita yang ada masalah cari jalan keluar. Gimana Tuhan buka jalan keluar. Semua yang kita cari dalam hidup ini adalah jalan kehidupan. Dan ketika Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu menjadi jawaban bagi kita. Kalau saudara ingin menemukan kehidupan yang sejati, jalannya cuma satu, yaitu Yesus. Amin. Kita hari-hari ini pencarian terbesar dalam hidup kita. Pagi saudara bangun, mandi, siap-siap mau kerja. Terus lihat di mana? Di IG Selam Tuhan, lihat di CCTV Samarinda, macet di sono, banjir di sono. Pasti yang saudara cari jalan. Orang yang sukses bukan cari uang. Dia cari apa? Jalannya untuk dapat uang gimana? Hari ini kita diajarkan, jalan kehidupan yang sejati hanya ada dalam Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, menjadi sebuah jawaban dari pencarian manusia selama ini. Bersyukurlah saudara sudah menemukan jalannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saudara, dengan demikian maka kita bisa tahu Yesus adalah satu-satunya jalan yang benar menuju hidup yang kekal. Satu-satunya jalan yang benar menuju hidup yang kekal. Ada jalan, Alkitab berkata ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi sekalipun
saudara sebagai orang Kristen, mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, dibaptis, meninggalkan kepercayaan lama. Beberapa orang datang kepada saya, Pak, sejak saya jadi Kristen kok saya banyak masalah. Pak, sejak saya dibaptis, kenapa ada saja persoalan dalam hidup saya? Saya tanya dulu, ada masalah enggak? Ya ada, Pak. Ya sama sebenarnya. Cuma kali ini lebih banyak, Pak. Oh gitu ya? Iya. Saya tanya dulu, Ibu. Saya bicara, Bu, ceritakan hidupmu dulu seperti apa? Ya Pak, jujur memang kami jualan. Jadi punya toko obat, sudah kayak apotik mini. Sudah berkati Tuhan. Laris aku. Setiap hari itu omsetnya jutaan rupiah. Lalu keluarganya mulai kenal saya dan saya main ke rumahnya dan mulai kenal nih keluarga besar. Kenal Tuhan, dibaptis. Ada saja Pak persoalannya. Mulai ceritakan, dulu gimana bisa itu? Ya Pak, jujur, memang dulu kami main dukun. Memang dulu Pak, suami saya itu paling senang ada masa sedikit, sakit sedikit aja ke dukun. Bilang kiri kanan, saya tahu tuh jemaat ACS yang begitu. Sedikit ke dukun, cari minuman. Saudara, serius. Lalu saya bilang gini, iya. Sekarang kamu harus melewati itu, kenapa? Karena iblis gak seneng kamu jadi anak Tuhan. Makanya kamu coba digocok sedemikian rupa, kamu coba dicobai sedemikian rupa, supaya apa? Kamu tinggalin Tuhan, ternyata ikut Tuhan ada harga bayarnya. Halo? Tuhan bilang, saudara, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, menyangkal diri setiap hari, dan mengikut aku. Jadi kalau hari ini sudah ada masalah, itu biasa. Kalau sudah menghadapi pergumulan, itu biasa. Miliki mental seorang pemenang, itu biasa. Kalau saudara menganggapnya masalah, itu biasa. Berarti engkau punya iman yang luar biasa. Sekali lagi, kalau saudara menganggap masalahmu biasa, berarti engkau punya iman yang luar biasa. Amin. Engkau punya Yesus yang luar biasa. Jadi saudara berkati oleh Tuhan, memang hari ini orang cari gampang, jalannya cepat. Suksesnya cepat, instan semuanya. Jalan yang lurus-lurus saja, yang gak naik turun, gak belok kiri kanan dan lain sebagainya. Cari yang enak lah, yang instan semuanya. Tapi saya kasih tahu, cara itu adalah cara yang tidak berkualitas. Karena emas hanya bisa menjadi emas yang murni ketika dia dipanaskan 7 kali dari panas api. Maka dimanapun emas dilempar, dimanapun emas dibuang, dia tetap emas. Amin. Iman saudara lebih dari emas yang murni. Karena itu kitab Yakobus menasihatkan kepada kita, berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena dengan demikian kamu akan tahan uji, kamu akan beroleh ketekunan di dalam Tuhan. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, yang kuat bro, gitu ya saudara ya. Yang kuat. Yesus jalan. Dia adalah jalan raya yang dinantikan menuju tempat pemberhentian. Dia adalah jalan raya yang pernah dikotbahkan oleh seorang nabi yang bernama Yesaya kurang lebih 400 tahun, sekian ratus tahun sebelum Yesus hadir. Dia berseru seluruh Tuhan akan ada jalan raya yang disebut Jalan Kudus. Terdapat dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat yang ke-8. Yuk sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Hanya orang-orang yang dikuduskan oleh darah Yesus yang melewati itu semuanya. Saudara berkati oleh Tuhan, ketika Yesus berbicara kepada murid-murid, orang-orang Yahudi, dan Tuhan berkata mengenai akulah jalan, mereka sudah langsung tahu, karena orang Yahudi itu bicara tentang jalan, itu bicara tentang iman mereka. Bicara tentang jalan, itu bicara tentang kepercayaan kepada firman Tuhan. Bicara tentang jalan, itu bicara tentang janji Tuhan. Sehingga ketika mereka mendengar Yesus berkata, akulah jalan, muncul dalam pikiran mereka, wah ini. Jalan itu akan membawa kita kepada perhentian yang dijanjikan yang luar biasa. Proses terjadi, sudah salib, penderitaan, darah, air mata kita lewati. Tapi sudah baca janji Tuhan ini. Ujungnya sudah akan nikmati seperti ini. Boleh kita buka sama-sama Yesaya pasal 35. Yesaya pasal 35, saya minta tolong Vici ditampilkan Yesaya 35.
Kita baca ayat 10 ayat ini, saudara. Enggak banyak, 10 ayat. Kalau sudah bawa Alkitab di handphone, sudah boleh buka Yesaya 35. Mulai ayat yang pertama. Ini janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ya, sudah ketemu? Oke, ya puji Tuhan. Terima kasih. Sama-sama. 1, 2, 3. Padang gurun dan padang kering akan berkilang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Barangkali gini, sudah baca ayat ini, bayangkan Anda sedang ada di dalam pembuangan. Karena ini orang-orang Israel sedang ada di pembuangan. Mereka merindukan balik ke tanah airnya, ke tempat peristirahatan terakhir, tempat pemberhentian terakhir mereka bisa istirahat. Lalu dikatakan gini, padang gurun dan padang kering akan berkirang. Kalau hari ini sudah melewati padang kering, padang gurun yang menyakitkan, percayalah satu saat sudah akan berkirang bersama Tuhan. Amin. Ayat yang kedua, yuk sama-sama. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Lebanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yang percaya katakan amin. Ayat yang kelima, sama-sama 2, 3. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang-orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudara tahu, bukankah semua digenapi oleh Yesus? Katakan amin. Yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan melompat ke kirangan. Dan di padang gurun memancar air, mata air. Nah itulah saudara Tuhan, mata air yang keluar dari gunung, dari batu karang adalah Yesus yang memberikan kehidupan bagi kita. Ayat yang ke-7 sama-sama. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada apa? Jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Yang percaya janji Tuhan katakan amin. Saya berdoa ini akan digenapi dalam hidup saudara. Saya tidak tahu waktunya kapan, tapi secara full, secara lengkap akan digenapi nanti. Pada saat Yesus datang kali yang kedua, ini akan digenapi dan kita menikmati semuanya itu. Alkitab berkata tidak ada lagi air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan yang saudara alami. Kalau hari ini saudara mengalaminya, tunggu tempat pemberhentian. Tuhan sudah membuka jalan kekudusan, yaitu dirinya sendiri. Katakan amin. Yang berikutnya, Yesuslah jalan pendamaian untuk menyatukan dua pihak. Kalau Yesus berkata akulah jalan, dia adalah jalan pendamaian. Siapa yang berseteru? Sebenarnya Allah tidak pernah berseteru dengan kita. Allah tidak pernah berseteru dengan kita. Allah enggak pernah bermusuhan dengan kita. Kita yang bermusuhan dengan Allah. Kita yang memberontak kepada Tuhan. Kita yang tidak taat. Kita yang melawan firman-Nya. Manusia yang melawan Tuhan. Manusia yang memberontak kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya janji pendamaian itu digenapi oleh Yesus. Makanya dikatakan oleh Alkitab, saudara-saudara, di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat 25, sama-sama kita baca 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dia menjadi perantara, dia menjadi pendamai, dia ada di tengah-tengah, standing on the gap. Dia berdiri di tengah-tengah antara Allah dan manusia.
Dia satukan, dirangkul, dibuat jembatan supaya manusia bisa bertemu dengan Allah kembali. Melalui apa? Dirinya sendiri dikorbankan jadi jalan itu. Bapak Ibu berkati Tuhan, kita ini memang manusia itu memang agak sulit kalau suruh langsung berdamai itu. Biasanya memang perlu namanya perantara. Kalau nggak percaya perhatikan. Siapa di sini yang punya anak? Yang punya anak, yang sudah punya anak. Angkat tangan. Oke, terima kasih. Kalau saudara lagi berantem, suami dan istri lagi berantem, lah berantem besar, saudara Tuhan. Saudara ngomong langsung dengan istri saudara enggak? Ngomong langsung dengan suami saudara? Biasanya, no kasih tahu papamu, no kasih tahu mamamu. Yang ketawa itu pengalaman. Itu yang terjadi. Kita manusia enggak berdaya, apalagi ini konfliknya itu bukan konflik sembarangan. Ini konfliknya yang berujung kepada kematian, konfliknya berujung kepada maut, konfliknya berujung kepada kebinasaan. Dan kita perlu perantara yang sempurna, perantara yang sanggup, yang membuat jalan itu, yaitu Yesus yang disebut jalan pendamaian. Saudara perlu tahu bahwa Yesus menjadi jalan pendamaian, itu bukan hasil keputusan sidang gereja. Itu bukan gereja yang menentukan, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan yang menentukan bahwa Yesus adalah menjadi jalan pendamaian. Kita berkata, siapa yang menentukan? Allah sendiri. Dan Kristus telah ditentukan Allah. Jadi kalau saya ini kasih tahu kepada saudara, Yesus adalah jalan pendamaian. It's not my idea. It's God's idea. Bukan ide saya. Bukan keputusan saya. Itu keputusannya Tuhan. Menetapkan Yesus menjadi jalan pendamaian. Katakan amin. Saya lanjut. Akulah jalan. Berarti Yesus adalah akses baru ke tempat yang baru, tempat terkudus. Yesus satu-satunya akses yang baru ke tempat yang kudus. Kita berkata begini, saudara. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru, akses yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Menarik, karena ini latar belakangnya adalah ibadah perjanjian lama. Orang Israel minimal datang setahun sekali. Mulai dari kemah suci, lalu kemudian diubah, dibangun menjadi bait suci. Semua didesain, mulai dari masuk ada pelataran, lalu kemudian ada ruang kudus, lalu ada ruang maha kudus. Dan saudara perlu tahu, jemaah umat Tuhan nggak bisa masuk ke ruang kudus, apalagi masuk ruang maha kudus. Yang boleh masuk jemaat itu hanya sampai di pelataran, lalu mereka yang membawa korban persembahan. Lalu yang mempersembahkan siapa? Imam-imam. Imam-imam yang mempersembahkan. Sesuai yang diberkati oleh Tuhan, lalu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu diberkati Tuhan? Imam besarnya, hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Itu pun dengan syarat dia benar-benar suci, benar-benar kudus. Makanya bajunya dari efod didesain sedemikian rupa, banyak kemerincingnya, itu bukan dengan tanpa tujuan, itu ada tujuannya. Dibuat kemerincing, saudara, kalau masuk ruang maha kudus, talinya diikat tali, kakinya diikat tali, masuk pelan-pelan. Supaya apa? Dalam Tuhan, bunyi itu, kerincing itu menandakan dia masih hidup. Kalau dia ada dosa, dia langsung mati di ruang maha kudus. Di ruang maha kudus ada dalam Tuhan, tongkat Musa, di situ ada Taurat, itu hukum Taurat di situ, tongkat Musa, kemudian ada mana di dalam itu, tempat itu, kotak itu dalam Tuhan. Dan kalau orang nggak kudus, mati di situ. Makanya kalau dia nggak kudus, mati. Nggak ada yang berani masuk. Kalau masuk, dia akan mati juga. Karena hanya imam besar yang boleh, sehingga kalau mati, ditarik. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tapi hari ini, saudara bisa datang, langsung masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Anda bisa langsung dapat akses ketemu Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah membuka akses yang baru bagi kita. Amin. Kalau enggak, saudara Tuhan, ini datang ke gereja, saudara, datang ke rumah Tuhan, ibadah. Saudara ada hati yang enggak beres saja, saudara Tuhan, sudah lewat itu. Apalagi yang pelayanan-pelayanan di atas mimbar. Kalau zaman perjanjian lama, dia ada macam-macam sedikit, lewat. Hari ini kita enggak lewat karena darah Yesus. Karena jalan yang dibuka oleh Yesus. Amin. Enggak main-main sebenarnya
ibadah saudara itu nggak main-main. Ibadah saudara itu nggak boleh dilakukan dengan sembarangan. Pelayanan kita nggak boleh dilakukan sembarangan. Karena apa? Dibayar, ibadah ini dibangun, dibayar dengan darah yang mahal. Dikatakan di muka dirinya, yaitu dirinya sendiri. Sebagai imam dia tidak mempersembahkan binatang, dia persembahkan tubuhnya sebagai korban yang hidup. Makanya ibadah saudara itu nggak bisa main-main. Amin. Yesus adalah jalan. Dia adalah akses menuju kasih karunia. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudara, hidup kita nggak berhenti sampai di sini. Masih ada kasih karunia yang Tuhan sediakan buat kita, katakan amin. Sampai satu saat kita mengalami yang namanya kemuliaan Allah dalam hidup kita. Luar biasa. Jalannya di mana? Aksesnya mana? Yesus. Yang berikutnya, saudara-saudara, akses eksklusif kepada Allah. Ini saya nggak akan ulang. Ya, kan tadi dikatakan di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Aksesnya eksklusif. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya kasih contoh begini. Hari Kamis kemarin, saya, Pak Abraham, Bu Abraham, Pastor Leon, Pastor Marino, dan Pendeta Hendri dan istrinya, yang di mana? Awisarani ya, di Awisarani, kami sama-sama ke IKN, saudara-saudara. Nah, kami dapat kabar bahwa tempat itu sudah tertutup untuk umum, sudah tidak boleh lagi masuk, saudara-saudara. Jadi publik nggak boleh masuk lagi. Kami berangkat, janjian, jalan. Saya satu mobil dengan Pastor Marino, dengan Pak Abraham, dan dengan Bu Abraham. Kita jalan dulu. Masuk, setelah itu sampai ke masuk tol. Pak Hendri dengan Pastor Leon dan istrinya Pak Hendri dan Pastor Leon. Saudara, di jalan tol kami disalib. Kencang sekali sebenarnya. Kencang. Terus ini, saya bilang gini, wah ini dia tahu jalannya. Tapi begitu sebelum keluar tol mana? Samboja. Tol Samboja, salam Tuhan. Bapak Pendeta Hendri minggir. Minggir. Kenapa minggir? Karena sampai di situ, dari Samboja ke IKN, dia nggak tahu jalannya. Yang tahu jalannya Pak Abraham. Sehingga kami duluan, kami yang pimpin. Pak Abraham yang di depan, mobil di depan, salam Tuhan. Jadi Anda perhatikan baik-baik. Ya, dalam hidup ini Anda harus mau rendah hati, ngikut orang yang tak lebih tahu daripada kita. Anda harus ada orang yang tahu jalan untuk kita bisa diantarkan ke sana. Amin. Saudara, kalau sebab Bapak Ibu berkati Tuhan, kalau saudara ingin bisnis, saudara harus dengar-dengaran. Belajarlah jadi dari orang yang ngerti bisnis. Amin. Kalau saudara ingin pinter, tanyalah sama ibu guru, bapak guru. Karena dia yang tahu. Kalau saudara ingin tahu bangunan, tanyalah kepada insinyur bangunan. Tanyalah kepada tukang-tukang yang lebih tahu. Amin. Kalau saudara AC saudara di rumah rusak, saudara jangan tanya pendeta. Pasti nggak tahu saudara. Kecuali pendetanya dulu sekolah teknik. Saudara. Nah karena itu hidup ini kalau mau sukses, dengerin orang yang lebih tahu. Katakan amin. Saudara, ikutin orang yang lebih tahu. Ya, Pak Hendri minggir karena nggak tahu. Tapi saudara-saudara yang berkati Tuhan, kita masuk, nyambung, sampai di pintu gerbang, kita belum masuk. Pak Abraham telepon seseorang, memang udah janjian, namanya Pak Roy. Kenapa? Karena Pak Roy yang punya akses untuk masuk. Hidup ini juga begitu. Saudara harus ada orang yang punya akses untuk bisa membawa masuk. Saudara mau masuk ke kantor gubernur, ruang gubernur, ke kantornya Pak Gubernur, nggak bisa. Kecuali ada orang yang punya akses ke situ bawa saudara. Amin. Saudara mau masuk surga? Saudara mau masuk surga terima hidup kekal? Saudara nggak bisa kecuali ada orang yang tahu tentang surga dan dia punya akses surga. Dan hari ini kita sudah tahu siapa itu yang tahu surga dan siapa yang punya akses surga. Yesus Kristus namanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Makanya dia bilang, saudara, aku ini roti hidup yang berat turun dari surga. Dia dari surga.
dia punya akses. Dikatakan kunci kerajaan maut pun aku pegang. Makanya kalau Anda dengar ada orang bisa ke neraka, hari ini bisa ke neraka, saya bingung juga karena kuncinya Yesus yang pegang. Halo? Pak, lalu bagaimana surga? Matius pasal 28 ayat 18 dia berdiri. Sesaat sebelum dia naik ke surga. Segala kuasa, semua otoritas, semua wewenang, baik di surga di bumi diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua otoritas dipegang oleh Yesus. Jadi Yesus punya akses. Makanya hari ini bersyukurlah karena yang bawa kita masuk surga punya akses ke surga. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang meriah. Yang terakhir, saya akan minta saudara perhatikan beberapa statement sebagai kesimpulan. Boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Rahasia hidup yang berkemenangan adalah menemukan jalannya. Dan jalan itu bernama Yesus Kristus. Ada orang jungkir balik, usaha, coba usaha A, usaha B, usaha C, gonta ganti, gak pernah berhasil. Dia gak tahu jalannya. Jadi mau seperti apapun, kalau saudara gak tahu jalannya, gak akan berhasil. Nah, saudara ingin hidup berkemenangan, harus tahu jalannya. Dan jalannya bernama siapa? Yesus Kristus. Yang kedua, yuk sama-sama, 2, 3. Selama kita di dunia, jalan menuju Bapa akan selalu ada pencobaan dan godaan, kesakitan dan penderitaan. Namun selama kita tetap ada di dalam jalannya, kita pasti akan berkemenangan. Katakan amin. Kuncinya itu aja sih, sederhana. Banyak masalah, pencobaan, penderitaan dan sebagainya. Ada saja, godaannya ada, ujiannya ada saja. Tapi kuncinya satu saja, tetaplah ada di dalam jalan Tuhan. Tetaplah ada di dalam Kristus. Karena di luar aku, kata Tuhan, kamu gak bisa buat apa-apa. Kalau Yesus sudah bersama dengan Yesus, bukan kita yang berperang, Yesus yang berperang bagi kita. Maka kita berkemenangan. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Dan yang terakhir, silakan Tebu Cinai. Yang terakhir kita baca sama-sama, saudara-saudara. 1, 2, 3, ya. Jika untuk urusan surga saja Dia mampu memberikan jalannya, Dia pasti mampu berikan jalan untuk urusanmu di dunia. Kalau Anda setuju katakan amin. Mau tepuk tangan buat Tuhan yang meriah. Urusan surga yang berujung kepada mati atau hidup, yang berujung pada hidup kekal atau kebinasaan, berujung kepada maut selang-selang Tuhan atau kehidupan, Yesus mampu, Yesus berikan jalannya. Apalagi cuma urusan di dunia, Yesus sanggup membuka jalannya bagi kita. Katakan amin. Ayo kita berdiri sama-sama. Saya enggak ngerti pergumulan saudara apa, tapi Dia sanggup menolong setiap kita. Terima kasih untuk firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih karena Engkau Tuhan mengatakan bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Engkau jalan yang benar menuju kehidupan. Terima kasih buat janji-janji. Terima kasih kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Engkau yang sanggup membawa kami mendapatkan akses masuk surga. Tuhan, Engkau Allah yang sejati, Engkau penyelamat hidup kami. Sama-sama katakan Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak
penyembahan, lalu kita doa syafaat di sesi yang kedua. Dan saya memang sedang menyiapkan khotbah ini. Saya ingin setiap umat Tuhan kenal siapa Yesus dan percaya siapa Yesus. Bukan hanya percaya tapi mengalami Yesus. Saya ngerti juga. Saya tidak sadar bahwa tadi malam jam 1 anak saya Elsie di Jogja WhatsApp ke semua nomor saya. Istri saya juga. Dia terbangun dan dia mengalami demam tinggi dan sakit. Pada siangnya, sorenya kami video call bareng-bareng. Kami berbicara. Tapi tiba-tiba dia sakit. Sampai sore ini dia sakit. Dia sendiri di kosan. Saya juga. Pagi saya pikir saya sehat saja. Tadi malam persiapan. Pagi saya bangun. Badan oke-oke saja. Pagi khotbah. Tapi sore tiba-tiba badan saya demam dan sakit. Saya mengerti. Iblis gak mau saya memberitakan siapa Yesus. Tapi hari ini saya bersyukur Tuhan mampukan saya dan saya bisa memberitakan siapa Yesus buat kita semua. Jadi saudara, hari ini Anda beroleh kasih karunia yang luar biasa. Kalau hari ini Anda bisa mengenal Tuhan satu step lagi, satu poin lagi, Anda tahu siapa Yesus yang sesungguhnya, itu satu kasih karunia. Iblis coba mengacaukan pikiran saya dengan saya memikirkan anak saya yang sakit, saudara Tuhan, dengan saya merasakan tubuh saya yang sakit, tapi saya tidak menyerah karena Yesus saya lebih besar dari segala-galanya. Dia jalan. Kalau hari ini saudara sedang mencari jalan penyelesaian masalah hidup saudara, jalan penyelesaian masalah ekonomi saudara, jalan untuk menuju bahagia. Saudara kehilangan sukacita, damai sejahtera, gak bahagia. Saudara sedang mencari jalan, gimana jalannya saya bisa sukacita? Jawabannya cuma satu, jalannya adalah Yesus, Sang Raja Shalom. Amin. Terima dia dalam hati saudara, undang dia. Hari ini jalan apapun yang sedang kau cari, barangkali kau sedang punya kebutuhan yang sangat mendesak. Kau sedang mencari jalannya bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Yesus sanggup menyediakan bagi saudara. Dia jalan bagi kita. Amin. Mari yang setuju kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Haleluya, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Semua menyembah Tuhan sama-sama. Semua menyembah, panggil nama Yesus. Sudah pejamkan mata dan pandang kepada Tuhan sambil berseru panggil nama Yesus. Dia jalan satu-satunya. Dia jalan yang benar. Dia jalan untuk penyelesaian masalah. Dia jalan untuk menuju kepada kebahagiaan hidup. Dia jalan menuju sukacita. Terima kasih. Yesus.
Saya nggak punya waktu yang banyak, tapi saya rindu berdoa buat saudara. Kalau hari ini kau sedang mencari jalan itu, saya nggak tahu apakah kau sedang bergumul untuk menemukan sesuatu jalan dalam hidup saudara. Yesus adalah jalannya bagi saudara. Dia akan ulurkan tangannya menuntun saudara. Kalau jalanmu merasa tertutup, Yesus sanggup buka jalan buat saudara. Alkitab berkata kalau dia sudah membuka, nggak akan ada yang bisa menutupnya. Hari ini kalau saudara mau didoakan, saudara sudah mencari jalan itu, angkat tanganmu. Boleh angkat tangan saudara dan terima kasih, terima kasih. Mungkin saudara sedang mencari jalan kesembuhan, jalan pemulihan buat keluarga saudara, jalan pemulihan buat ekonomi saudara, jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang saudara, jalan keluar untuk menghadapi anak-anakmu yang sulit diatur. Saudara hari ini butuh jalan, dan jalan itu bernama Yesus. Angkat tanganmu di depan Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh lebih tinggi lagi, haleluya. Yes, Tuhan melihat tangan-tangan saudara. Hari ini saya berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau bentangkan bagi kami. Kami berdoa curahkan anugerah buat tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan, apapun pergumulan persoalan, jalan apapun yang sedang kami cari, Tuhan, Engkau adalah jalannya. Engkau adalah jalannya Tuhan, jalan yang benar untuk kehidupan kami. Engkau yang menyelesaikan persoalan kami, Engkau yang menyelesaikan persoalan kami. Tuhan, jamah setiap kami, ulurkan tangan dan tolong setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari nikmati hadirat Tuhan beberapa saat. Hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan. Hanya nama Yesus, katakan hanya nama Yesus. Ya, amin, amin. Hanya nama Yesus yang berikan kepastian. Amin, 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 amin. Berikan kepastian. Yuk sama-sama semua mengangkat tangan dan katakan hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan jemaat saja katakan sama-sama, haleluya. Hanya tidak ada nama lain selain nama-Mu Yesus. No other name but the name of Jesus. Hanya nama Yesus. berikan ku kepastian.
bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau jalan, kebenaran dan hidup Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh diajar tentang kebenaran ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biar ini menjadi kekuatan kami Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami hari